Halo Sobat Habapedia, apa kabar? Moga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini, Habapedia akan berbagi info tentang profil negara-negara yang tergabung dalam grup 20 atau negara G20. Dilansir dari Wikipedia, G20 atau kelompok 20 adalah forum antar pemerintah yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah utama yang terkait dengan ekonomi global, seperti stabilitas keuangan internasional, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. G20 terdiri dari sebagian besar ekonomi terbesar di dunia, termasuk negara-negara industri dan berkembang, dan menyumbang sekitar 90% dari total produk domestik bruto dunia. 75-80% dari perdagangan internasional, 2/3 dari populasi global, dan kira-kira setengah dari luas daratan di dunia. G20 didirikan pada tahun 1999 sebagai tanggapan atas beberapa krisis ekonomi dunia. Sejak tahun 2008, telah diadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun, yang melibatkan kepala pemerintahan atau negara masing-masing anggota, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan pejabat tinggi lainnya. Uni Eropa diwakili oleh Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa. Nah, kenapa Indonesia bisa masuk sebagai anggota G20? Penasaran? Simak info berikut ini. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Berikut Habapedia rangkum profil negara G20. Afrika Selatan. Ibu kota administrasinya adalah Pretoria, sedangkan ibu kota legislatif berada di kota Cape Town, dan ibu kota yudisial berada di Bloemfontein. Afrika Selatan berbatasan dengan Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan Eswatini. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Afrika Selatan bernilai 301,9 miliar US dollar pada tahun 2020. Sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 2,4% terhadap PDB Afrika Selatan, sedangkan industri memberikan kontribusi sebesar 25,2% dan jasa sebesar 61,45%. Ekspor teratas Afrika Selatan adalah emas, platinum, mobil, biji besi, dan briket batu bara. Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia. Beribu kota di Washington DC, negara ini berbatasan dengan Kanada di utara dan Meksiko di selatan. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Amerika Serikat bernilai 20,94 triliun US dollar pada tahun 2020. Menurut Credit Suisse Global Wealth Databook 2021, AS menyumbang 30% dari kekayaan global, atau setara dengan 126,3 triliun US dollar. Perekonomian AS didominasi oleh perusahaan yang berorientasi pada layanan di berbagai bidang, seperti teknologi, layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan retail. Amerika Serikat menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2008 di Washington dan tahun 2009 di Pittsburgh. Topik yang dibahas meliputi pasar keuangan dan ekonomi dunia. Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu negara di Asia Barat dengan ibu kota Riyadh. Negara ini berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, Yordania, Yaman, dan Oman. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Arab Saudi bernilai 700,1 miliar US dollar pada tahun 2020. Arab Saudi adalah pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Sektor perminyakan menyumbang sekitar 87% dari pendapatan Arab Saudi, 90% dari pendapatan ekspor, dan 42% dari PDB. Arab Saudi memegang presidensi G20 pada tahun 2020. KTT diadakan secara virtual. Pembahasan meliputi perdagangan dan investasi yang menggunakan sistem perdagangan multilateral yang bebas, adil, inklusif, non-diskriminatif, dan transparan. Argentina.
Argentina adalah sebuah negara dengan ibu kota Buenos Aires yang terletak di Amerika Selatan. Argentina merupakan negara terbesar ke-8 di dunia. Argentina berbatasan dengan pegunungan Andes dan Chili di sebelah barat. Perekonomian Argentina bergantung pada jasa, manufaktur, agribisnis, dan peternakan. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020, PDB Argentina bernilai 383 miliar US dollar. Industri utama di Argentina adalah pengolahan makanan, produksi mobil, tekstil, produksi energi, dan pertambangan. Pada tahun 2018, Argentina menjadi tuan rumah Forum G20. Presidensi Argentina ini mengangkat tema Building Consensus for Fair and Sustainable Development dengan 3 agenda utama, yaitu pemikiran atas masa depan dunia, infrastruktur untuk pembangunan, dan masa depan kesinambungan pangan. Australia merupakan negara benua dengan ibu kota Canberra. Meskipun kaya akan sumber daya alam dan memiliki banyak tanah subur, namun lebih dari sepertiga wilayah Australia merupakan gurun. Industri utama Australia meliputi keuangan, konsultasi bisnis, logam dan pertambangan, energi dan utilitas, dan kesehatan. PDB Australia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 1,331 triliun US dollar. Pada tahun 2014, pertemuan G20 diadakan di kota Brisbane, ibu kota Queensland, Australia. Hasil kesepakatan mencakup banyak bidang, terutama ekonomi. Brazil adalah sebuah negara di Amerika Selatan dengan ibu kota Brasilia. Brasil adalah negara terbesar kelima di dunia. Menurut laporan International Monetary Fund, PDB Brazil pada tahun 2020 adalah 1,363 triliun US dollar. Perekonomian Brazil didominasi oleh sektor pertambangan, pertanian, dan manufaktur. Produk pertanian adalah ekspor utama negara Brazil. Sektor pertanian menghasilkan sekitar 25% dari PDB Brazil. Cina yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ini terletak di Asia Timur dengan ibu kota Beijing. Cina adalah negara besar dengan kondisi alam yang sangat beragam. Wilayahnya meliputi pegunungan, dataran tinggi, gurun pasir, dan hutan lebat. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020, PDB Cina bernilai 14,72 triliun. Manufaktur, jasa, dan pertanian adalah sektor terbesar dari perekonomian Cina. Sektor jasa berkontribusi sebesar hampir 50% dari PDB. Pada tahun 2016, pertemuan G20 diselenggarakan di kota Hangzhou, China. Fokus pertemuan berupa memperkuat agenda pertumbuhan G20, mencapai konsep dan kebijakan pertumbuhan yang inovatif, membangun ekonomi dunia terbuka, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menguntungkan semua negara dan masyarakat. India merupakan negara yang terletak di Asia dengan ibu kota New Delhi. India berbatasan dengan beberapa negara lainnya, yaitu China, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2020, PDB India bernilai 2,623 triliun US dollar. Salah satu sektor terpenting dalam perekonomian India adalah pertanian. Sektor ini merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sekitar 58% penduduk India. Sementara ekspor utama India adalah minyak bumi, berlian, obat-obatan, perhiasan, dan mobil. Indonesia. Dikutip dari Worldometer, Indonesia yang beribu kota di Jakarta memiliki jumlah penduduk mencapai 277.858.332 jiwa dan merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Indonesia berbatasan dengan banyak negara lainnya, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura,
Filipina, Australia, dan wilayah Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Indonesia tahun 2020 bernilai 1,58 triliun US dollar dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sehingga masuk menjadi anggota G20. Sektor industri utama Indonesia mencakup minyak bumi dan gas alam, tekstil dan pakaian jadi, pertambangan, alas kaki, kayu lapis, karet, dan pupuk kimia. Tahun 2022, Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 yang dilaksanakan di Bali. Inggris yang beribu kota di London, bertetangga dengan negara Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, Portugal, Spanyol, Denmark, Norwegia, Swedia, Kepulauan Faroe, dan Islandia. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Inggris tahun 2020 bernilai 2,708 triliun US dollar. Sektor yang berkontribusi paling besar terhadap PDB Inggris adalah jasa, manufaktur, konstruksi, dan pariwisata. Ekspor utama Inggris adalah emas, turbin gas, mobil, dan minyak mentah. Pada tahun 2009, Inggris memegang presidensi G20 dan menghasilkan upaya untuk memulihkan kepercayaan, pertumbuhan dan pekerjaan, perbaikan dan penguatan sistem keuangan, mempromosikan perdagangan, investasi global, dan menolak proteksionisme, serta membangun pemulihan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan untuk semua. Italia, negara yang berada di bagian selatan tengah Eropa ini, beribu kota Roma. Italia menempati semenanjung yang menjorok jauh ke Laut Mediterania dan berbatasan dengan negara Austria, Prancis, San Marino, Slovenia, dan Swiss. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Italia tahun 2020 bernilai 1,886 triliun US dollar. Beberapa sumber perekonomian di Italia termasuk produksi mesin, bahan kimia, mobil, dan tekstil. Desain mode dan pariwisata juga menjadi sumber pendapatan yang penting. Italia menjadi presidensi G20 pada tahun 2021. Jepang adalah negara kepulauan dengan ibu kota Tokyo dan terletak di lepas pantai timur Asia yang terdiri dari ribuan pulau, di mana 4 pulau terbesarnya yaitu Pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Negara ini berbatasan dengan Korea, Rusia, dan Cina. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Jepang pada tahun 2020 bernilai 5,05 triliun US dollar. Industri terbesarnya adalah pertanian, perikanan, manufaktur, dan pariwisata. Perekonomian Jepang bergantung pada ekspor. Ekspor utama Jepang adalah mobil, suku cadang kendaraan, sirkuit terpadu, mesin, dan kapal penumpang dan kargo. Jepang terpilih menjadi presidensi G20 tahun 2019 di kota Osaka. Hasil pertemuan G20 di Jepang mencakup berbagai bidang, di antaranya meliputi pertumbuhan ekonomi global melalui promosi perdagangan bebas dan inovasi, serta berkontribusi untuk menyelesaikan tantangan lingkungan dan global. Jerman adalah sebuah negara di Eropa dengan ibu kota Berlin. Negara ini berbatasan dengan Denmark, Polandia, Ceko, Austria, Swiss, Prancis, Luksemburg, Belgia, Belanda, Laut Utara, dan Laut Baltik. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Jerman tahun 2020 bernilai 3,806 triliun US dollar. Industri utama Jerman meliputi pembuatan mesin, mobil, teknik listrik dan elektronik, bahan kimia, dan pengolahan makanan. KTT G20 di bawah presidensi Jerman diadakan pada tahun 2017 di Hamburg. Hasil pembahasan berupa berbagi manfaat globalisasi, serta meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan. Kanada, negara yang terletak di Amerika Utara ini beribu kota di Ottawa. Dari timur ke barat,
Kanada membentang dengan luas hampir 7.560 km dan melintasi 6 zona waktu. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Kanada pada tahun 2020 bernilai 1,643 triliun US dollar. Industri utamanya adalah bidang jasa, manufaktur, dan sektor sumber daya alam. Menurut data Observatory of Economic Complexity, ekspor teratas Kanada adalah minyak mentah, mobil, emas, dan suku cadang kendaraan. KTT G20 tahun 2010 diselenggarakan di kota Toronto. Topik yang dibahas termasuk mengevaluasi kemajuan reformasi keuangan, mengembangkan langkah-langkah stimulus berkelanjutan, memperdebatkan pajak bank global, dan mempromosikan pasar terbuka. Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara di Asia Timur dengan ibu kota Seoul. Negara ini berbatasan dengan Korea Utara, Laut Jepang, Laut Cina Timur, dan Laut Kuning. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Korea Selatan pada tahun 2020 senilai 1,631 triliun US dollar. Industri terbesar di Korea Selatan adalah elektronik, mobil, telekomunikasi, pembuatan kapal, bahan kimia, dan baja. Ekspor utama Korea Selatan meliputi produk elektronik, mesin, kendaraan bermotor, baja, kapal, serta tekstil dan pakaian. Pertemuan G20 di Korea Selatan dilaksanakan pada tahun 2010 di kota Seoul. Negara-negara G20 sepakat untuk menerapkan kebijakan makroekonomi, termasuk konsolidasi fiskal jika diperlukan, serta meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Meksiko. Meksiko adalah sebuah negara di bagian selatan Amerika Utara dengan ibu kota Meksiko. Negara ini berbatasan dengan Amerika Serikat, Samudra Pasifik, Guatemala, Belize, Laut Karibia, dan Teluk Meksiko. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Meksiko tahun 2020 bernilai 1,07 triliun US dollar. Meksiko adalah pengekspor utama perak, buah-buahan, sayuran, kopi, kapas, minyak, dan produk minyak. Pada tahun 2012, Meksiko menjadi tuan rumah pertemuan G20. Beberapa pembahasan meliputi mengatasi ketegangan pasar keuangan, serta mendorong stabilitas keuangan untuk menciptakan pekerjaan dan peluang berkualitas tinggi bagi semua. Prancis. Prancis adalah negara Republik Semi-Presidensial Kesatuan dengan ibu kota di Paris. Bagian timur laut berbatasan dengan Belgia dan Luksemburg. Di timur berbatasan dengan Jerman, Swiss, dan Italia. Di selatan dengan Laut Mediterania, Spanyol, dan Andorra. Di barat dengan Teluk Biscay, dan di barat laut dengan Selat Inggris. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Prancis pada tahun 2020 bernilai 2,603 triliun US dollar. Perekonomian Prancis didominasi oleh pariwisata, manufaktur, dan farmasi. Ekspor utama Prancis adalah pesawat, helikopter, pesawat ruang angkasa, obat-obatan, mobil, turbin gas, dan suku cadang kendaraan. Pada tahun 2011, pertemuan G20 diadakan di kota Cannes. Beberapa topik yang dibahas meliputi reformasi sistem moneter internasional, memperkuat regulasi keuangan, mendukung lapangan kerja, dan memperkuat dimensi sosial globalisasi. Rusia. Rusia menempati sebagian besar Eropa paling timur dan Asia Utara. Ibu kotanya adalah Moskow. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Rusia tahun 2020 bernilai 1,483 triliun US dollar. Perekonomian Rusia bergantung pada ekspor minyak dan gas alam. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Rusia yang menyumbang 37,3% dari total perdagangan barang dengan dunia pada tahun 2020. 36,5% impor Rusia berasal dari Uni Eropa dan 37,9% ekspornya masuk ke Uni Eropa. Rusia berkesempatan menjadi tuan rumah G20 pada tahun 2013 di kota Saint Petersburg.
Hasil utama dari KTT tersebut adalah penerapan St. Petersburg Action Plan yang berisi strategi G20 untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Turki merupakan negara yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Eropa, dengan ibu kota di Ankara. Negara ini dibatasi oleh Laut Hitam, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Irak, Suriah, Laut Mediterania, Laut Aegea, Yunani, dan Bulgaria. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Turki tahun 2020 bernilai 720,1 miliar US dollar. Produk ekspor terbesar Turki berdasarkan nilai pada tahun 2020 adalah mobil, suku cadang atau aksesori otomotif, minyak olahan, dan perhiasan. Pada tahun 2015, Turki menjadi tuan rumah pertemuan G20. Para pemimpin berkomitmen untuk bertindak nyata dalam memperkuat ekonomi global, memobilisasi investasi untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang, dan menerapkan komitmen pada reformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Uni Eropa adalah organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara Eropa. Organisasi ini mengatur kebijakan ekonomi, sosial, dan keamanan bersama. Uni Eropa diatur oleh prinsip demokrasi perwakilan. Hal ini memungkinkan sebagian besar barang, jasa, uang, atau orang untuk bergerak bebas. Uni Eropa bertujuan untuk mengembangkan sumber daya ke bidang lain, seperti energi, pengetahuan, dan pasar modal, untuk memastikan bahwa orang Eropa dapat memperoleh manfaat maksimal darinya. Perwakilan Uni Eropa dalam KTT G20 adalah Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa. Uni Eropa mewakili 18,5% dari total produk domestik bruto global. Nah, Sobat Habapedia, itulah dia profil negara-negara yang tergabung dalam grup 20. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mengetahui info menarik lainnya. Terima kasih.